Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saat ini El dan Zila sedang bersiap untuk menyusul keluarga mereka yang sedang piknik keluarga. Di rumah aja ya. Kita piknik sendiri di taman belakang, ucap El yang sejak tadi terus membujuk Zila agar membatalkan niatnya untuk menyusul keluarga mereka. Enggak, bosen tau kak, di rumah terus, tolak Zila yang sedang memasukkan ponsel ke dalam sling bag yang ia pakai. Nanti kalau kamu lahiran di sana gimana? Tanya El khawatir karena kandungan Zila sudah masuk bulan kelahiran. Enggak akan. Lagian perkiraan dokter masih 2 minggu lagi, jawab Zila sambil menarik tangan suaminya untuk keluar kamar. El hanya menghembuskan nafasnya pasrah, entah kenapa ia memiliki firasat buruk akan terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Sekarang dirinya hanya bisa berdoa, semoga ini hanya perasaannya saja. El mulai melajukan mobilnya menuju taman di mana keluarganya sudah berada di sana sejak pagi. Tak berselang lama, mobilnya berhenti di sebuah taman kota yang terlihat sangat ramai karena memang hari ini adalah hari libur. Zila dan El berjalan menyusuri taman untuk mencari keberadaan keluarga mereka. Mami, teriak Ara yang melambaikan tangannya ke arah El dan Zila. Dateng juga loh, El, celetuk Arga yang sedang asik memakan cemilan. Terpaksa, jawab El jutek. Kenapa El? Kok mukanya ditekuk gitu? Tanya mama pada anaknya itu. Jelas ditekuk, orang rencana berduaan sama Zila di rumah gagal, bukan El yang menjawab, tapi Arga yang mulutnya sangat tidak ada akhlak itu. Pengen gue sumpel tuh mulut pakai air comberan, gerutu El yang beralih duduk di samping Zila yang sedang asik mengobrol dengan Sandra dan Nara. Astagfirullah, berdosa sekali kau nak. Sudah berniat menistakan hamba Allah yang sangat tampan ini, ujar Arga mendramatis yang langsung mendapat hadiah tabokan dari Nathan. Nara, kalau sudah tidak kuat dengan kelakuan Arga, kamu bilang sama saya, nanti saya carikan laki-laki yang lebih waras dari manusia itu, ucap El pada Nara yang tertawa pelan melihat kelakuan absurd pacarnya itu. Yups. Nara dan Arga sudah menjadi sepasang kekasih sejak 3 bulan yang lalu. Kisah mereka dimulai dari pertemuan tak sengaja di rumah El dan Zila. Weh El, ngajak gelut lo. Ayo sini, gue ladenin. Teriak Arga yang menatap El tajam sambil menggulung lengan bajunya. Lo berani ngajak gue gelut, gue pecat lo sekarang juga, sahut El yang langsung membuat Arga diam tak berkutik. Nggak asik lo, El. Mainnya ngancem pecat, ucap Arga yang memilih kembali melakukan aktivitas nyemilnya. Papi, mau es krim, pinta Ara yang baru saja duduk di pangkuan El. Ya udah, kamu tunggu sini. Papi beliin dulu, sahut El yang menurunkan Ara dari pangkuan. Kamu mau? Tanya El pada Zila. Enggak deh, tolak Zila menggelengkan kepalanya. El bangkit. Kemudian berjalan menuju penjual es krim yang berada di seberang jalan. Kemana, Zil? Tanya Sandra saat melihat Zila bangkit dari duduknya. Nyusul Kak El, gue mau minta beliin arumanis, jawab Zila yang sangat ingin memakan arumanis. Telepon aja kan bisa, sahut Nathan yang berdiri di samping Zila. Mau nelpon gimana? Orang handphone dia ada di aku, ucap Zila yang sudah mulai kesal. Ya udah, kamu duduk di sini, biar abang aja yang beliin. Nggak perlu abang, biar Zila aja yang kesana sendiri, tolak Zila yang langsung berjalan meninggalkan Nathan. Perasaan Nathan tiba-tiba saja tidak enak, tanpa berpikir panjang dirinya langsung menyusul Zila yang sudah jauh dari tempat ia berdiri. El yang membalikkan badannya dibuat terkejut saat melihat Zila berjalan menyeberang jalan dan sebuah mobil yang melaju sangat kencang ke arah istrinya itu. Sayang, awas! Teriak El yang langsung menjatuhkan es krim yang dirinya pegang dan langsung berlari ke arah Zila. Brak, terlambat, baru 2 langkah El berlari,
mobil itu sudah lebih dulu menabrak tubuh istrinya dan membuat istrinya terpental lumayan jauh. Nathan yang melihat adiknya tertabrak langsung lemas dan berusaha berjalan mendekati Zila yang sudah dikerumuni oleh beberapa orang. El berdiri dengan menatap kosong pintu ruangan di mana Zila sedang ditangani oleh dokter. Firasatnya benar-benar terjadi, jika saja dirinya tetap memaksa Zila untuk tetap di rumah, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Andai juga, ia lebih cepat menyelamatkan Zila, mungkin sekarang dirinya lah yang berada di sana bukan istrinya. Pintu ruangan terbuka, dan keluarlah seorang suster, suami pasien. Tanya suster itu. Saya, sus, jawab El. Anda silahkan masuk, dokter ingin berbicara, ucap suster itu dan kembali ke dalam ruangan diikuti El di belakangnya. El berjalan menghampiri dokter yang berdiri di samping brangkar Zila. Suami pasien, tanya dokter itu. Iya, begini Pak, kondisi pasien dalam keadaan kritis. Jadi, kita hanya bisa menyelamatkan satu di antara mereka, jelas dokter itu yang membuat jantung El seperti dihantam oleh batu besar. Selamatkan istri saya, dok, sahut El tanpa pikir panjang. Zila yang masih dalam keadaan setengah sadar berusaha menggenggam tangan El yang berdiri di sebelah brankarnya. Kakak, panggil Zila. Aku mohon, selamatkan anak kita, lanjut Zila yang membuat El menggelengkan kepalanya. Aku nggak mau, aku sayang sama kalian. Tapi, aku nggak mau kalau aku harus kehilangan kamu, sahut El dengan mata yang sudah memerah menahan air mata. Aku mohon, anggap ini syarat terakhir yang aku minta. El tetap menggelengkan kepalanya, dirinya tidak akan sanggup jika harus kehilangan istrinya. Bagaimana ia akan menjalani hidup kalau tujuan hidupnya akan pergi jauh darinya? Dok, tolong selamatkan anak saya, pinta Zila pada dokter yang menangani dirinya. Dokter itu mengangguk, kemudian menyuruh para suster untuk membawa Zila ke ruang operasi. El berjalan mendekati dokter yang baru saja keluar dari ruang operasi. Gimana dok? Tanya El pada dokter itu. Dokter itu menghela nafas. Maaf pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi, Tuhan berkehendak lain, istri Anda sudah meninggal. Dek, El menggelengkan kepalanya tak percaya, pasti dokter itu salah, istrinya tidak mungkin meninggalkannya. Enggak, dokter pasti bohongin saya kan? Bentak El dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Udah El, kamu ikhlasin Zila, ucap mama yang memeluk anaknya itu erat. El melepas pelukan mamanya, dirinya langsung menerobos masuk ke dalam ruang operasi. Tubuhnya lemas, nyawanya terasa melayang saat melihat tubuh istrinya sudah ditutup oleh kain. Kamu lagi bercanda kan? Tanya El dengan tangan membuka kain yang menutupi tubuh Zila. Sayang bangun, kamu nggak boleh pergi ninggalin aku, ucap El dengan mengguncang tubuh Zila. Kamu udah janji nggak akan ninggalin aku lagi, tapi sekarang apa? Kamu ingkarin janji kamu itu, lanjut El yang memeluk erat tubuh Zila. Bangun sayang, aku butuh kamu, anak-anak juga butuh kamu, lirik El yang sudah luruh ke lantai dengan tangan menggenggam tangan dingin Zila. Beberapa bulan kemudian, anak papi ganteng banget, ucap El sambil menciumi wajah anaknya gemas. Sekarang bobo ya, lanjut El yang menggendong anaknya dan menimangnya agar tertidur. Tak butuh waktu lama, bayi itu sudah tertidur pulas dalam gendongan papinya. El langsung meletakkan anaknya di tempat tidur dan memberi batal di sisi kanan dan kiri anaknya agar tidak terjatuh. Papi, teriak Ara yang baru saja masuk ke dalam kamar El dengan tangan memegang es krim. El menaruh jari telunjuknya di depan bibir untuk memberi kode Ara agar diam, jangan teriak, adeknya Bobo. Ara menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan mendekati El dan duduk di sisi tempat tidur. Udah pulang? Tanya El yang ikut duduk di samping Ara. Belum papi, Ala belum pulang, masih di pasal, jawab Ara asal. El hanya terkekeh mendengar jawaban asal Ara,
kamu sini aja, jaga adeknya. Papi mau mandi dulu, pamit El sambil mengecup kening Ara singkat. Ara hanya menganggukkan kepalanya saja, karena mulutnya sibuk memakan es krim. El bangkit kemudian berjalan ke kamar mandi. El berjalan menuruni tangga dengan tangan sibuk membenarkan dasinya. Kamu mau kemana, El? Tanya Mama yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Mau ke kantor Ma, ada meeting. Aku titip anak-anak ya, jawab El yang sudah berdiri di samping mamanya. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Pasti Mama bakal jaga cucu-cucu Mama yang ucul itu, sahut Mama. Makasih Ma, kalau gitu El berangkat dulu, pamit El sambil menyalimi tangan mamanya. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum, ucap El kemudian berjalan keluar rumah. El melajukan mobilnya ke arah kantor dengan kecepatan sedang. Tak membutuhkan waktu lama dirinya sudah tiba di kantor miliknya. Para karyawan menunduk hormat saat pemilik perusahaan berjalan di hadapan mereka. Jadwal hari ini, tanya El pada Arga setelah ia duduk di kursi kebesarannya. Meeting dengan pemilik Wood Group sama tanda tangan berkas aja, jawab Arga tanpa mengalihkan pandangannya dari iPad yang dirinya pegang. Meetingnya mulai 1 jam lagi, jadi lo bisa pelajari dulu materinya, lanjut Arga sambil meletakkan beberapa berkas yang dirinya pegang ke hadapan El. Ada perkembangan tentang kasus tabrak lari Azila. Tanya El dengan tangan mulai membuka berkas di hadapannya. Astagfirullah, gue lupa bilang sama lo. Tadi malam gue dapet kabar kalau pelakunya udah tertangkap, dan kemungkinan besar akan dijatuhin hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan berencana, jelas Arga yang membuat El mengerutkan keningnya bingung. Pembunuhan berencana? Tanya El yang beralih menatap Arga. Iya, dia sengaja nabrak Zila, karena dia pengen Zila mati. Dia udah ngawasin kalian berdua dari beberapa hari sebelum kejadian itu, dan rencana awalnya dia bakal nembak Zila, tapi karena lihat Zila mau pergi nyebrang jalan, dia ngerubah rencananya dengan menabrak Zila, ungkap Arga sesuai dengan informasi yang dirinya dapatkan dari pihak berwajib. Siapa? Tanya El dengan rahang yang sudah mengeras. Jadi, ini bukanlah kecelakaan yang tidak disengaja, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Mira, jawab Arga yang membuat El mengepalkan kedua tangannya. Wanita itu, El jadi menyesal kenapa tidak ia bunuh wanita itu dari dulu. El masuk ke dalam sebuah ruangan yang didominasi oleh warna putih dan suara sebuah mesin EKG yang mampu memecahkan keheningan di ruangan itu. Assalamualaikum, sayang, ucap El sambil mengecup kening Zila yang masih terbaring tak berdaya di atas brangkar. El mendudukkan dirinya di kursi sebelah brangkar, kamu kapan bangun ya? Tanya El yang menggenggam erat tangan Zila. Kamu nggak kangen apa sama aku? Kamu juga nggak pengen lihat anak kita? Tanya El lagi. Kamu tahu, tebakan aku waktu itu benar. Anak kita jagoan. Dan semoga aja kamu nggak marah setelah lihat muka anak kita yang mirip banget sama aku. Ayo dong bangun, kangen banget sama kamu, ucap El sambil mencium tangan Zila di genggamannya. El menghembuskan nafasnya, kamu mau balas dendamnya sama aku. Gara-gara aku pernah koma sampai 5 bulan, dan sekarang gantian kamu yang koma. Udah 3 bulan lebih kamu di sini, dan nggak ada tanda-tanda kamu mau bangun. Tapi, aku bersyukur, karena Tuhan masih kasih kesempatan buat kamu bangun lagi, dan gak pergi ninggalin aku selamanya. Ayo sayang, bangun, ujar El dengan air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. El sangat bersyukur, karena saat itu, jantung Zila kembali berdetak setelah mendengar tangis anaknya yang tidak kunjung berhenti. Walaupun sekarang Zila dalam keadaan koma, setidaknya dirinya masih punya secercah harapan untuk melihat orang yang dicintainya kembali memeluk dirinya. Kamu kayaknya seneng banget lihat aku menderita. Dulu kamu pergi ninggalin aku dan udah buat aku hampir gila. Dan sekarang kamu juga mau pergi lagi. Kamu mau lihat aku gila beneran. Udahlah,
Capek aku ngomong terus. Aku mau tidur dulu ya, semoga aja waktu aku buka mata, kamu juga udah buka mata kamu, ucap El yang merebahkan kepalanya di atas tangan Zila. Sesaat setelah El menutup matanya, jari-jari Zila bergerak perlahan, dan mata yang sudah lebih dari 3 bulan tertutup itu, mulai mengerjap pelan untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke retina matanya. Setelah terbuka sempurna, Zila merasakan sedikit pusing di kepalanya, mungkin ini efek dari kecelakaan itu. Tangan Zila bergerak mengelus kepalanya seseorang yang tidur di atas tangannya. El yang belum sepenuhnya tertidur, bergumam tidak jelas saat merasakan usapan di kepalanya. Ma, jangan ganggu aku. Aku ngantuk, pengen tidur, gumam El dengan tangan bergerak menggenggam tangan yang mengelus kepalanya. Kakak, panggil Zila pelan. El yang mendengar suara itu langsung membuka matanya. Suara itu, suara yang sangat ia rindukan, suara yang sudah 3 bulan lebih tidak ia dengar. Zila tersenyum, saat El menatapnya kaget. Kamu udah bangun? Tanya El memastikan kalau ini bukan mimpi. Zila hanya mampu menganggukkan kepalanya saja. El langsung memeluk tubuh Zila erat. Aku panggil dokter dulu, ucap El setelah melepas pelukannya. Tak berselang lama dokter masuk bersama seorang suster, sedangkan El keluar untuk menghubungi keluarganya. Ma, Azila udah sadar, ucap El setelah sambungan telepon terhubung. Mama, kesana sekarang, sahut Mama dengan nada bahagia. Kabarin Bunda juga, Ma. Kalau bisa anak-anak bawa sekalian, pinta El. Iya. Setelah sambungan terputus, El kembali masuk ke dalam ruangan Zila. Gimana dok? Tanya El pada dokter. Syukurlah, keadaannya sudah membaik, dan sekarang tinggal masa pemulihannya saja, jawab dokter itu ramah. Makasih, dok, ucap El. Ini sudah tugas kami, kalau gitu saya permisi. Sebentar lagi suster datang untuk mengantar makanan, pamit dokter itu, kemudian keluar dari ruangan Zila. Makasih, kamu masih mau bertahan untuk aku sama anak-anak, ucap El sambil memeluk Zila yang duduk bersandar di kepala ranjang. Zila membalas pelukan suaminya itu, dapat ia pastikan kalau sekarang suaminya sedang menangis. Jangan nangis, aku nggak apa-apa, ucap Zila sambil menghapus air mata yang mengalir di pipi El. Permisi, saya ingin mengantar makanan untuk pasien, kata suster yang masuk ke dalam ruangan Zila. Makasih, sus, balas El dengan tangan memegang nampan yang diserahkan suster tersebut. Kalau gitu saya permisi, pamit suster itu, kemudian berlalu keluar dari ruangan Zila. El duduk di sisi brangkar dan langsung berhadapan dengan Zila. Tangannya mulai bergerak untuk menyuapi Zila bubur yang diberikan suster tadi. Sedangkan Zila berusaha untuk menelan bubur yang rasanya sangat hambar di mulutnya. Mami, teriak Ara yang baru saja masuk ke dalam ruangan Zila diikuti Papa, Mama, Ayah, Bunda, Ervan, Nathan, dan seorang bayi yang berada dalam gendongan Bunda. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Ayah sambil memeluk anaknya itu. Aku nggak apa-apa kok, udah sehat ini, jawab Zila yang membalas pelukan ayahnya. Mana ada orang sehat sampai 3 bulan, sahut Nathan yang sekarang bergantian memeluk Zila. Zila hanya menyengir saja, matanya beralih ke arah yang sedang dalam gendongan El. Kamu nggak kangen sama Mami? Tanya Zila pada Ara. Ara mengulurkan kedua tangannya pada Zila untuk meminta pelukan. El mendudukkan Ara di hadapan Zila yang membuat anak itu langsung menubruk tubuhnya Zila. Hiks, Mami jangan tidur lama-lama lagi. Nanti siapa yang peluk Ala kalau mau tidur, ucap Ara dengan isakan tangis. Kan ada Papi, sahut Zila sambil mencium pucuk kepala Ara. Hiks, udah dong jangan nangis, nggak malu kamu udah punya adik kok masih nangis, ucap Zila dengan tangan menghapus air mata yang mengalir deras di pipi gembul anaknya itu. Mami, adiknya Ala ganteng, ujar Ara yang wajahnya berubah jadi senang saat mengingat wajah adiknya. Semua orang terkekeh mendengar ucapan Ara yang memang benar adanya.
Mana, lihat dong Mami. Bunda menyerah bayi yang ia gendong ke dalam gendongan Zila. Zila tersenyum senang, saat anak yang selama 9 bulan berada dalam perutnya, sekarang sudah berada dalam gendongannya. Namanya siapa? Tanya Zila sambil menatap El. Arvino Sivan Erlangga, jawab El sambil mengelus kepala anaknya. Bagus banget, tapi tunggu, kenapa mukanya mirip kamu semua? Tanya Zila saat menyadari wajah anaknya sangat mirip dengan suaminya. El hanya terkekeh, bagus dong kalau mirip aku, itu artinya populasi cowok ganteng di dunia ini jadi bertambah. Nggak adil banget, padahal aku yang bawa dia kemana-mana selama 9 bulan. Segitu jeleknya muka aku, sampai anak sendiri nggak mau mirip sama maminya, ucap Zila sedih. Tenang aja. Nanti kita bikin lagi yang mirip sama kamu, sahut El yang membuat pipi Zila memerah menahan malu. Sedangkan semua orang yang berada dalam ruangan itu tersenyum geli melihat Zila yang untuk pertama kalinya terlihat sedang menahan malu. Makasih untuk semuanya sayang, aku nggak ngangka lamaran konyol yang aku rencanakan akan berakhir seperti ini. Aku beruntung karena menjadi laki-laki kedua yang kamu cintai setelah ayahmu. Aku janji, nggak akan pernah nyakitin kamu lagi, aku cinta sama kamu untuk selamanya. Makasih untuk semuanya Kak, aku nggak ngangka kisah ini akan berakhir dengan bahagia. Makasih juga karena kamu bisa jadi laki-laki yang mampu menyempurnakan semua kekuranganku. I love you, dosenku. Tamat.